u'tiyat hadhil ummah. Umat ini, maksudnya umat Rasulullah itu u'tiyat salasan, diberikan 3 perkara, lam yu'tohunna ummatun qablahum. 3 perkara yang ketiga-tiganya itu tidak diberikan oleh Allah kepada umat-umat sebelumnya, illa nabiyun, kecuali nabi yang diberikan. Meskipun Nabi Isa itu nanti turun, Nabi Isa posisinya sudah bukan pembawa syariat baru, tapi nanti ketika datang Nabi Isa itu menggunakan syariat yang sudah dibawa oleh Rasulullah. Artinya kedatangan Nabi Isa nanti itu tetap menjadi umatnya Rasulullah. Rasulullah menegaskan, saya ini adalah nabi keberuntungan buat kalian, dan kalian adalah umat keberuntungan untukku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uhlika wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fuqara Tijani rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa hal kaitannya dengan hadis yang ke-6 dari urutan hadis ini, yakni Rasulullah bersabda, ana haddukum minal anbiya'i wa antum hadzi minal umami. Rasulullah menegaskan, saya ini adalah nabi keberuntungan buat kalian, dan kalian adalah umat keberuntungan untukku. Pada kesempatan malam hari ini kita akan meneruskan pembahasan hadis ini. Rasulullah tegaskan bahwasanya Rasulullah adalah nabi keberuntungan bagi kita umatnya. Dibandingkan nabi-nabi yang lain, tentu fadilah serta karomah dan kemuliaan yang diberikan oleh Allah untuk Rasulullah melebihi nabi-nabi yang lain. Termasuk juga fadilah dan keutamaan yang diberikan oleh Rasulullah adalah bahwa kita sebagai umat Rasulullah mendapatkan percikan, kalau boleh saya istilahkan seperti itu, mendapatkan percikan satu keberuntungan buat kita karena kita umat Rasulullah, dan keberuntungan ini melebihi dari apa-apa yang didapat oleh umat-umat sebelum kita. Kaitannya kita ini sebagai umat terakhir, kita sebagai umat dari sosok nabi terakhir, di mana tidak ada nabi lain atau rasul lain setelah Rasulullah. Sebagaimana sabda Nabi, innar risalata wan nubuwata qad inqata'at fala rasula ba'di wala nabiyya. Sesungguhnya kerasulan, saya maknain risalah di sini kerasulan, artinya sosok nabi yang membawa risalah dari Allah, membawa ajaran dari Allah, membawa syariat dari Allah, itu sudah nggak ada lagi. Wan nubuwata, dan kenabian juga sudah tidak ada lagi. Qad inqata'at, sudah terputus, sudah selesai. Terutusnya Rasulullah menandakan tidak ada lagi nabi dan rasul.
Fala rasula ba'di wala nabiyya. Maka tidak ada lagi rasul serta nabi setelah aku ini. Nah, Rasulullah. Ini akidah yang harus kita pegang. Itu artinya kita tidak boleh lagi mempercayai, apalagi sampai meyakini kalau ada yang mengaku nabi atau utusan Allah setelah Rasulullah. Carpak, meskipun katanya pinter bahasa Surya, yakni maksud dari hadis Nabi ini, la nabiyya ba'dahu yakunu musyarri'an au musyarro'an. Tidak ada lagi nabi yang membawa syariat atau yang ajarannya itu bisa dijadikan pegangan. Tidak ada lagi nabi atau orang yang mengaku ini saya membawa ajaran baru, ajaran yang sebelumnya itu boleh ditinggalkan. Mengaku membawa syariat baru. Haram kita mempercayai. Tidak ada lagi syariat baru atau ajaran yang bisa menggantikan kedudukan syariat. Maka di sini dikatakan, wa illa fa inna Isa alaihi salam nazilun la mahalata. Kita tahu bahwa nanti Nabi Isa itu akan turun. Rasulullah menggambarkan Nabi Isa itu kepada kita umat Rasulullah akan turun. Karena kita meyakini bahwa Nabi Isa itu belum wafat. Nabi Isa diangkat oleh Allah. Nabi Isa belum merasakan kematian. Mereka menganggap Nabi Isa mati, itu akidah mereka. Orang Nasrani menganggap Nabi Isa sudah mati, tapi dibangkitkan lagi. Orang Yahudi menganggap Nabi Isa sudah mati disalib, dan tidak ada. Mereka tidak ada keyakinan Nabi Isa akan bangkit lagi. Kita umat Islam meyakini bahwa Nabi Isa itu diangkat dan nanti akan turun. Jadi kalau ada istilah pengangkatan Nabi Isa, kita percaya. Meskipun tanggalnya tidak bisa kita yakini. Jangankan untuk Nabi Isa. Bahkan untuk sejarah Rasulullah saja, masalah hijrah, kapan kewajiban sholat itu turun, itu berbeda pendapat di kalangan ulama. Apalagi untuk hari-hari besar yang berkaitan dengan Nabi Isa. Nah, Rasulullah sampai menganggap meskipun Nabi Isa itu nanti turun, Nabi Isa posisinya sudah bukan pembawa syariat baru. Meskipun Nabi Isa membawa syariat sebelum syariat yang dibawa oleh Rasulullah, tapi nanti ketika datang, Nabi Isa itu menggunakan syariat yang sudah dibawa oleh Rasulullah. Artinya, kedatangan Nabi Isa nanti itu tetap menjadi umatnya Rasulullah. Tidak membawa syariat baru, apalagi mau menerapkan syariat yang sudah dibawa oleh Nabi Isa. Syariat-syariat yang dibawa oleh Nabi Isa tidak cocok untuk diterapkan bagi umatnya Rasul. Banyak sekali. Contohnya, Nabi Isa nggak punya syariat masalah pernikahan. Nabi Isa belum nikah. Gimana mau punya syariat? Nabi Yahya, yang menurut riwayat Nabi Yahya itu sepupunya Sayyidah Maryam, Nabi Yahya itu. Dan namanya Nabi Yahya juga diberikan Allah melalui Al-Quran. Itu juga enggak nikah. Sayyidah Maryam juga tidak menikah. Jadi tidak heran untuk syariatnya Nabi Isa, orang itu semakin mendekatkan diri kepada Allah, semakin menjauhkan diri dari hawa nafsu, terutama hawa nafsu antara sukanya seorang pria dengan wanita atau sebaliknya. Maka ditunjukkan 3 sosok mulia di antara mereka. Sayyidah Maryam enggak nikah. Nabi Yahya
enggak nikah. Nabi Isa enggak nikah. Makanya datang Rasulullah atas ditegaskan an-nikahu sunnati. Nikah itu adalah kesunatanku. Kenapa perlu ditegaskan seperti ini? Karena Nabi Isa nggak bisa bilang an-nikahu sunnati. Nabi Yahya nggak bisa bilang an-nikahu sunnati. Sayyidah Maryam juga nggak bisa bilang an-nikahu sunnati. Karena mereka tidak menikah. Dari syariat pernikahan saja sudah nggak bisa dipakai. Sudah tidak bisa dipakai. Saya tidak ingin mengatakan apakah nanti Nabi Isa ketika turun akan menikah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas Nabi Isa itu nanti akan turun ketika Dajjal itu sudah merajalela di muka bumi. Dan ciri-cirinya Dajjal itu turun ketika nanti orang-orang Bani Israel itu sudah kalah. Sudah kalah, sudah dikejar-kejar, lari-lari ke setiap tempat yang lari. Tempat itu bilang, ini ada di sini Bani Israel. Kecuali di satu pohon. Pohonnya itu yang sekarang sudah banyak ditanam di daerah Palestina sana itu. Hanya saya sering tanya, kira-kira untuk saat ini kita pengennya Israel itu menang atau kalah? Kita pengennya Israel itu menang atau kalah? Kalau umpamanya Israel sudah kalah, siap-siap Alves nggak bisa main HP. Kalau umpamanya mengharap Bani Israel sudah kalah sekarang, berarti siap-siap. Ada yang bilang nanti itu 40. Entah 40 hari, 40 bulan, atau 40 tahun. Riwayatnya begitu, 40, 40 gitu. Tapi salahnya seperti itu. Dan itu termasuk tanda-tanda kiamat. Dan dari dulu memang Rasulullah itu nggak begitu serok ya dengan daerah sana itu. Kalau kita tahu riwayat perubahan kiblat, Rasulullah ketika baru ayat-ayat perintah untuk sholat baru-baru muncul, Rasulullah itu menghadap ke Masjidil Aqsa. Dan ketika menghadap Masjidil Aqsa, Rasulullah gak serak hati beliau. Kalau sudah sholat itu Rasulullah selalu melihat ke langit. Makanya di Al-Quran, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardoha. Terkadang kami melihat, wahai Muhammad, kalau kamu sholat itu ya lihatnya ke langit. Padahal kita itu kalau sholat seharusnya menghadap wajah kita ke tempat sujud. Rasulullah melihatnya ke langit. Kenapa? Karena hati Rasulullah tidak begitu serak. Dan ini salah satu karomah dan kemuliaan yang diberikan oleh Allah untuk Rasulullah. Karena Rasulullah enggak serak sholat menghadap ke Masjidil Aqsa. Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Rasulullah inginnya kalau sholat itu menghadap ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Diturutin oleh Allah. Ya wis Muhammad, palingkanlah arah kiblat kamu ketika sholat ke Masjidil Haram. Ayat sebelumnya, saya qulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Orang-orang yang bodoh di dalam Al-Qur'an itu di juz kedua itu. Orang-orang yang bodoh itu nanti pasti bilang, kenapa mereka kok berubah arah kiblatnya? Dulu orang Yahudi ini ketika baru ada perintah sholat, umat Islam itu kalau sholat menghadap ke Masjidil Aqsa, mereka ngenyeknya begini. Oh, umat Islam ini sedikit-sedikit nyalain agama Yahudi, agama kita Yahudi. Tapi sholatnya mereka mengarah ke kita, mengarah ke Masjidil Aqsa. Karena memang Masjidil Aqsa itu identik dengan miliknya orang Yahudi. Dan itu adalah kota yang dijanjikan. Sekali lagi, saya ingin mengatakan, Rasulullah saja itu kurang begitu serak ya dengan arah Palestina. Makanya ketika sholat minta arah sana. Ini. Wahwa nabiyyun wa rasulun walakinnahu sayakunu ala syar'i Muhammad. Nabi Isa itu adalah seorang nabi sekaligus rasul. Walakinnahu, akan tetapi Nabi Isa itu sayakunu ala syar'i Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nanti Nabi Isa itu turun lagi ke bumi dan mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Masih belum ada yang pertanyaan, apakah kira-kira nanti Nabi Isa menikah? Bisa aja, bisa jadi, karena ketika bangkit, ternyata nikah itu sunnati, enak. Ternyata nikah itu sunnati. Nabi saya sekarang, Rasul saya adalah Rasul Muhammad. Nabi Isa nanti begitu. Apakah Nabi Isa nanti menikah? Bisa aja, bisa jadi. Wallahu a'lam. Kita tidak bisa bilang nggak mungkin. Nabi Isa itu bisa berbicara fil mahdi wa kahlan. Fil mahdi itu adalah ketika di dalam buayan akan berbicara kebenaran. Nabi Isa berbicara tentang hak, tentang kebenaran ketika dalam buayan. Kahlan itu adalah berbicara ketika sudah usia dewasa, 40 tahun ke atas. Nabi Isa ketika diangkat belum 40 tahun. Maka di dalam Al-Quran nanti Nabi Isa akan bicara yang benar juga. Hak juga. Ketika usia kahlam. Itu Al-Quran dikatakan. Wa bidzalika yadharu fadlu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan oleh karena itu yadharu, nampak fadlu Rasulillah, apa fadilah Rasulullah ala jami'il anbiya, dibandingkan semua para nabi. Wa fadlu ummatihi, dan adapun keutamaan umatnya Rasulullah itu nampak juga ala jami'il umami, dibandingkan semua umat-umat lainnya. Nabi Muhammad tentu lebih utama dibandingkan nabi-nabi yang lain, dan umatnya Nabi Muhammad tentu lebih utama dibandingkan umat-umat yang lain. Kenapa? Apakah karena umatnya Rasulullah itu sergap dikir? Bukan. Apakah karena umatnya Nabi Muhammad itu umurnya pendek-pendek, antara 60 sampai 63, sementara umat-umat yang lain itu umurnya panjang-panjang? Bukan. Tapi kemuliaan yang diberikan oleh Allah untuk umat Rasulullah itu tidak lain karena kita ini adalah umatnya Rasulullah. Itu aja sebabnya. Bukan sebab yang lain. Bukan sebab yang lain. Bukan karena senggapnya kita beribadah, bukan. Tapi karena kita itu nisbatan. Kita dinisbatkan sebagai umatnya Rasulullah. Itu saja. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa hadza takrimun ghayatut takrim li ummatil Islam. Dan kenyataan ini merupakan satu kemuliaan yang luar biasa li ummatil Islam, bagi umat Islam, bagi umat Rasulullah, bagi kita. Amin Allahumma amin. Id intisabuhu ila Rasulillah, karena nisbatan kita ini, karena kita ini dinisbatkan sebagai umatnya Rasulullah. Wa bidzalika nalat hadhil ummah ma nalathu minal karamah. Jadi sebagaimana Allah memberikan karomah yang luar biasa, sebagaimana Allah memberikan fadilah yang luar biasa kepada Nabi Muhammad, maka umatnya Nabi Muhammad pun mendapatkan fadilah yang luar biasa, melebihi umat-umat sebelum kita. Alhamdulillah. Qala Ka'bul Ahbar. Ini ada riwayat hadis. Ka'bul Ahbar itu kalau kehidupannya mungkin ada yang bilang semasa Rasulullah, tapi beliau ini belum pernah melihat Rasulullah. Makanya para ulama menyebutnya Ka'bul Ahbar ini sebagai tabi'in. Dulunya orang Yahudi. Kemudian dia masuk Islam di masanya, ada yang bilang di masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, ada yang meriwayatkan dia itu masuk Islam di masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Aslinya Yaman, kemudian pindah ke Madinah. Setelah masuk Islam, pindah ke Madinah. Jadi dulu di Yaman itu banyak orang Yahudi. Ka'bul Ahbar bilang begini dalam riwayatnya, u'tiyat hadhil ummah salasan lam tu'tohunna ummatun qoblahum illa nabiyun.
u'tiyat hadhil ummah. Umat ini, maksudnya umat Rasulullah itu u'tiyat salasan, diberikan 3 perkara, lam yu'tohunna ummatun qoblahum. 3 perkara yang ketiga-tiganya itu tidak diberikan oleh Allah kepada umat-umat sebelumnya, illa nabiyun, kecuali nabi yang diberikan. Jadi 3 perkara yang diberikan kepada Allah untuk umat Rasulullah itu tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Yang diberikan itu nabinya. Umpamanya umatnya Nabi Musa. Umatnya nggak dapat 3 hal ini. Nabi Musanya dapat. Umatnya Nabi Zakaria. Umatnya nggak dapat. Nabi Zakarianya dapat. Nabi Ibrahim dapat. Umatnya tidak. Nabi Lot dapat. Umatnya tidak. Jadi 3 hal ini hanya diberikan oleh para nabi. Oleh Allah. Diberikan kepada para nabi oleh Allah. Tidak kepada umat mereka. Apa 3 perkara itu? Nah, ini dikatakan. Kilalahu, dikatakan kepada nabi. Maksudnya para nabi. Anta syahidun ala ummatika. Hai Nabi Musa, hai Nabi Ibrahim, hai Nabi Yahya, hai Nabi Isa, hai Nabi Yusuf, hai Nabi Yakub dan semuanya. Kamu, wahai para nabi, kamu itu bisa menjadi saksi untuk umat kamu. Maksudnya saksi begini. Kalau umpamanya Nabi Musa, bagaimana umat kamu itu? Baik dah orangnya, baik. Berarti baik. Jadi Nabi itu bisa menjadi saksi di atas, kepada Allah untuk umatnya. Oh ini baik ya Allah, baik. Wa qala li hadhil ummah, dan untuk umat Rasulullah ini Allah berfirman, litakunu syuhada 'alan nas. Untuk umatnya Rasulullah, litakunu syuhada 'alan nas, agar supaya kalian itu wahai umatnya Muhammad, syuhada, kalian menjadi para saksi 'alan nas, untuk umat manusia. Makanya untuk persaksian mayit itu hanya dimiliki oleh umat Rasulullah. Kalau umpamanya ada tetangga mati, kemudian para tetangganya itu bersaksi, ini orang baik, ini tiang saya no boboton, baik, ini orang baik atau tidak baik. Nah, persaksian kita itu diterima oleh Allah. Untuk umat Nabi yang lain tidak. Kepada nabi-nabi dikatakan, kalau Nabi Musa bilang, oh ini orangnya baik ya Allah, menjadi saksi, mayat ini orang baik, maka mayat ini akan menjadi orang baik karena disaksikan oleh nabinya. Untuk umatnya Rasulullah nggak perlu jauh-jauh sampai Rasulullah yang menjadi saksi. Kita ini saja sudah bisa menjadi saksi untuk saudara kita, untuk keluarga kita, untuk tetangga kita. Hebat enggak? Hebat umat Rasulullah. Itu yang pertama. Wa kana yuqalu lahu, dan Allah mengatakan kepada para nabi, laisa 'alaika fid din min haraj. Tidak ada kesulitan di dalam beragama untuk kamu. Para nabi dimudahkan dalam melaksanakan ajaran agamanya. Wa qala li hadhil ummah, sementara untuk umat Rasulullah, jadi ini bandingannya kalau nabi-nabi dahulu itu mereka gampang dalam menjalankan agama. Sementara yang merasa berat itu adalah umatnya. Umat nabi-nabi merasa berat. Kalau yang dientengkan oleh Allah para nabinya. Nah, untuk umat Rasulullah Allah menegaskan, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Al-Hajj 78. Dan tidaklah atas kalian itu di dalam urusan agama kesulitan. Tidak ada kesulitan bagi kalian. Maka tidak heran banyak sekali rukhsah bagi umat Rasulullah. Kita disuruh sholat dengan berdiri. Gak kuat berdiri, ya duduk. Kita disuruh berwudu. Gak bisa berwudu, ya tayamum. Kita disuruh sholat 4 rakaat. Karena kepepet waktu perjalanan dan sulit, bisa di qasar. Sekaligus bisa juga dijamak. Kita sedang sakit, wajib puasa. Tidak bisa puasa. Rukhsah banyak sekali. Tidak ada satupun
Jadi jangan kita menganggap berat ajaran agama ini. Terlalu banyak rukhsah untuk umat Rasulullah. Dan Allah itu sangat senang sekali ketika kita itu menjalankan rukhsah yang diberikan Allah. Seperti halnya Allah senang ketika kita itu menjalankan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah. Kita punya kesempatan sekarang untuk tidak puasa. Allah senang itu. Ketika kita mengambil rukhsah untuk tidak puasa. Musafir umpamanya. Oh, saya soal malu yang... Tidak, justru Allah lebih senang kita ngambil rukhsah. Meskipun sebenarnya kita kuat. Kita sekarang dalam perjalanan, kita bisa jamak qashar. Allah senang kita melakukan jamak qashar itu. Justru salah ketika kita bilang, malu, udah tetap aja 4 rakaat, lalu nggak usah jamak qashar, jamak qasharan. Bukan begitu dalam Islam. Menjalankan kemudahan itu juga satu hal yang sangat disenengin oleh Allah. Bukankah kita dalam beribadah itu lillahi ta'ala? Nah, untuk lillahi ta'alanya itu adalah tentu menjalankan apa yang disenengin oleh Allah. Bukan lema alem karamat bibi. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa kana yuqalu lahu. Allah juga mengatakan ke Nabi, ud'uni astajib laka. Berdoalah kepadaku, astajib laka. Maka aku akan mengabulkan doa kamu. Maka tidak heran di dalam riwayat-riwayat hadis Israiliyat itu, umatnya Nabi Musa itu selalu kalau umpamanya ingin sesuatu, dia mengatakan, ya Musa, ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma. Ya Musa, berdoa dong ke Tuhan kamu, berdoa dong ke Tuhan kamu, berdoa dong ke Tuhan kamu. Banyak riwayat-riwayat umatnya Nabi Musa itu kalau supaya pengen mustajab doanya, minta tolong ke Nabi Musa. Karena kalau Nabi Musa yang meminta kepada Allah, akan dikabulkan. Termasuk ketika umatnya Nabi Musa itu waktu baru menyembah patung anak sapi. Sudah jelas syaratnya diterima taubatnya dengan cara saling membunuh. Itu karena permintaan Nabi Musa ke Allah. Kalau mereka sendiri sulit diterimanya. Untuk umat-umat yang lain doanya mereka itu melalui nabinya. Tapi untuk umat Rasulullah, Allah menegaskan di dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Nah ini doanya pakai jamak. Ud'u, memintalah kalian wahai umat Muhammad ni kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan mengabuli doa kalian. Ini 3 hal yang tidak dimiliki oleh umat-umat lainnya, hanya dimiliki oleh para nabi. Dan Allah memberikan kepada umat Rasulullah, kepada kita. Alhamdulillah. Bagaimana fadilah yang lainnya, kita teruskan minggu depan. Mudah-mudahan kita bermanfaat. Al-Fatihah.